Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Kita akan memulai ibadah kita pada Minggu ke-6 sesudah Trinitatis. Yang akan membawakan firman pada pagi hari ini adalah Bapak Pendeta Evander L. Tobing, dan yang menjadi liturgis adalah kami sendiri, Situa di Sinaga. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan apabila pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk memulai ibadah kami pada hari Minggu ini. Tuhan, kami telah siap dan kami akan melayani Engkau dalam kebaktian kami ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Amat Pendeta, kami yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga kami yang akan menjadi liturgis ya Tuhan, dan juga menjadi song leader dan seluruhnya kami yang ikut melayani pada pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruhnya Tuhan acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Kristus, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan pada Minggu ke-6 sesudah Trinitatis. Kita mulai dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tenteram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dosa
Epistel firman Tuhan dalam kebaktian minggu ini tertulis dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Marilah kita baca secara responsoria. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami akan membacakan warta jemaat pada Minggu tanggal 19 Juli 2020, Minggu ke-6 setelah Trinitatis. Dengan topik khotbah, ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Warta jemaat HKBP Kebayoran Lama, yang pertama lepas CD. Pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020, akan dilaksanakan lepas CD bagi 24 orang, angkatan 2019-2020, dan 7 orang CD dewasa setelah menjalani katekisasi khusus. Kebaktian dimulai pada pukul 8 WIB, dilanjutkan dengan perjamuan kudus.
Jadi kebaktian pada pukul 7.30 WIB dan pukul 10.30 WIB digabung. Dan peserta yang boleh hadir dalam kebaktian itu hanya anak sidi dan keluarganya saja. Yang kedua, periodisasi Dewan pada tahun, bendahara, dan sekretaris Huria. Pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, di Sermon Parhalado HKBP Kebayoran Lama, akan melaksanakan periodisasi untuk Ketua Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, Parartaon, Bendahara Huria, dan Sekretaris Huria, serta utusan Sinode Distrik untuk periode tahun 2020-2024. Yang ketiga, persembahan tanda kasih. Pada hari Minggu 16 Agustus 2020, kita akan memberikan persembahan kasih sebagai ungkapan terima kasih atas pelayanan Pendeta Evander M. Lumbantobing SSI yang akan pindah pelayanan ke HKBP Perumnas Klender, Resort Perumnas Klender. Yang keempat, bisa sambut pendeta fungsional. Sesuai surat keputusan Eporus HKBP nomor 31/PDT/SK/01/2020 memutuskan dan menetapkan Pendeta Jojor Borupardede STH menjadi pendeta fungsional di HKBP Resort Kebayoran Lama, dan surat keputusan ketetapan Eporus HKBP nomor 32/PDT/SK/01/2020 memutuskan dan menetapkan Pendeta Evander M. Lumbantobing SSI sebagai pendeta fungsional di HKBP Perumnas Klender, Resort Perumnas Klender. Maka pada hari Minggu 16 Agustus 2020 di HKBP Perumnas Klender, Resort Perumnas Klender akan dilaksanakan pisah sambut Pendeta Jojor Borupardede STH dengan Pendeta Evander M. Lumbantobing SSI. Dan pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 di HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama akan dilaksanakan acara pisah sambut Pendeta Evander M. Lumbantobing SSI dengan Pendeta Jojor Borupardede STH. Kelima, acara kebaktian Minggu di rumah. Acara kebaktian Minggu 19 Juli 2020 tetap disediakan secara online yang bisa dibuka di YouTube HKBP Kebayoran Lama Kebaktian Minggu ke-6 setelah Trinitatis untuk digunakan oleh kaum lansia, remaja, dan anak sekolah minggu. Juga disediakan acara dalam bentuk cetakan dan format PDF yang dibagikan melalui WhatsApp untuk digunakan di rumah atau di tempat masing-masing. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita kembali bersekutu di dalam firman Tuhan, yaitu pada hari Minggu yang ke-6 setelah Trinitatis.
Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai 17. Mari kita membacanya secara responsoria. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya, apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini di dalam ibadah kita kembali mengingat betapa besar kasih setia Tuhan. Karena itu kita mau menelisik kembali apa yang sebenarnya yang dikatakan mengenai ibadah, sesuai dengan topik minggu kita pada hari ini, yaitu ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Mari kita lihat, kata ibadah itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu abodah, yang artinya adalah bakti, hormat. Lalu di dalam bahasa Yunani, kata ibadah itu berasal dari kata proskuneo, yang artinya sujud, sembah, tiarap di hadapan Tuannya. Jadi dari pengertian yang sudah disebutkan tadi dapat kita simpulkan secara umum bahwa ibadah adalah sebuah sikap yang menunjukkan bakti, hormat, di mana kita datang kepada Tuhan di dalam kerendahan hati. Kita bersujud, kita menyembah Allah, pemilik kehidupan kita. Dan itulah yang kembali kita lihat di dalam nats khotbah pada hari Minggu ini. Dari Ulangan 16 ayat 13 sampai 17. Di mana kita tahu kitab ini dari namanya Ulangan. Artinya dia adalah pengulangan atau peringatan kembali atas titah-titah yang Tuhan telah berikan sebelumnya. Khususnya di dalam perikop kita merupakan pengulangan kembali dari apa yang sudah tertulis di dalam Keluaran 23 ayat 14 sampai ayat 19. Di mana dalam perikop ini Allah memerintahkan umat Israel untuk mengadakan perayaan.
yaitu Hari Raya Roti Tidak Beragi, Hari Raya 7 Minggu, dan Hari Raya Pondok Daun. 3 rangkaian hari raya ini merupakan bagian dari perayaan Paskah, yang dalam Perjanjian Lama, Paskah adalah peringatan atas keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Maka di dalam nats yang sudah kita lihat ini, umat Allah diajak kembali untuk mengingat siapa Dia, dan kemudian melihat kembali apa yang Allah telah perbuat bagi mereka. Saudara-saudara, banyak budaya di tengah dunia ini yang mengingatkan tentang siapa Dia. Dari budayalah kita melihat tentang garis keturunan, tentang latar belakang, tentang sisi historis kehidupan kita. Dan ini yang menariknya dari orang Israel. Jika orang Batak sering mengatakan secara berseloroh, au pinopar ni raja, au anak ni raja, boru ni raja. Maka kalau ditanya kepada orang Israel tentang siapa jati diri mereka, mereka akan mengatakan, kami ini adalah keturunan budak yang berasal dari tanah Mesir. Dan itu yang terus mereka tanamkan di dalam kehidupan mereka. Supaya apa? Supaya ketika mereka mengingat diri mereka adalah budak, mereka juga akan mengingat bahwa Allah telah berkarya di dalam kehidupan mereka. Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Tidak hanya itu, mereka menjadi bangsa pilihan Allah. Bangsa yang istimewa, yang asalnya berasal dari perbudakan. Maka dari ingatan itulah kemudian mereka merayakan kehidupan mereka. Ingatan atas penderitaan yang mereka telah alami sebelumnya dan bagaimana mereka menjalani penderitaan itu, dan kemudian mereka melihat bagaimana Allah turut bekerja di dalam penderitaan manusia. Allah hadir tidak hanya ketika kita bersuka cita, tidak hanya ketika kita memiliki rezeki, panjang umur, pekerjaan yang berhasil, usaha yang diberkati, tetapi mau dikatakan bahwa Allah juga hadir ketika kita bersedih. Allah juga turut merasakan jika kita kecewa. Allah juga melihat ketika kita merasa tidak berdaya dan putus asa. Dan dari sudut pandang itulah kita mau kembali merefleksikan kehidupan ini. Di dalam segala sesuatu, Allah ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, ketika kita merasakan Allah hadir di dalam kehidupan kita, iman kita akan mendorong kita untuk melihat
kehidupan ini. Bagaimana kemudian orang percaya didorong supaya tetap berharap atas masa depan, dan kemudian dia juga diajarkan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita kembali di dalam hidup peribadahan kita, hidup kerohanian kita, sudah sejauh mana kedekatan kita kepada Tuhan. Dan sejauh mana kita mengucap syukur kepadanya. Maka kita mau melihat nats kita ketika firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam 3 kali setahun orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Maka dari 3 hal ini kita mau berangkat. Bagaimana kita mau menjalani ibadah kita, dan kita mau mengatakan bahwa ibadah itu bukan hanya bicara soal gereja, bukan hanya bicara soal hari Minggu, tetapi ibadah adalah keseluruhan hidup kita, di mana kita setiap hari menaruh Tuhan sebagai yang utama dan kehendaknya menjadi kehendak kita. Kita tidak lagi penting, tetapi Tuhanlah yang penting. Dan itu tadi yang dikatakan oleh ungkapan proskuneo. Ibadah adalah soal kita yang datang sembah sujud di hadapan Tuhan. Jadi orang Kristen, kalau dia masih membesarkan dirinya, kalau dia masih mengatakan dia yang paling penting, maka dia belum bersungguh-sungguh beribadah atau berbakti kepada Tuhan dengan benar. Pelayanan yang sejati adalah bukan soal siapa yang benar, tetapi soal kehendak Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang harus dinyatakan di tengah-tengah semua orang. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang pertama yang mau kita lihat adalah ketika umat Israel diperintahkan Tuhan untuk merayakan yang namanya Hari Raya Roti Tidak Beragi. Roti tidak beragi. Saudara-saudara pasti pernah makan roti, kita senang makan roti, tetapi coba saudara-saudara rasakan roti yang tidak beragi. Kalau roti yang biasa kita makan, kita beli di tukang roti atau di mal-mal, rasanya enak. Rasanya enak. Ada manisnya, ada asinnya. Rotinya itu nikmat untuk dirasakan. Itu roti yang memakai ragi. Dan umat Israel diperintahkan Tuhan untuk memakan roti tidak beragi itu. Di dalam Ulangan 16 ayat yang ketiga dikatakan, janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya 7 hari lamanya. Engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan. Saudara-saudara, roti tidak beragi adalah simbol
dari penderitaan yang dialami manusia. Dan bagaimana ketika kita menghadapi penderitaan itu yang mau diingat kembali melalui teks khotbah kita pada hari ini. Apa yang mau dikatakan? Umat harus memakan roti tidak beragi, yang dikatakan roti penderitaan. Berarti apa? Artinya adalah penderitaan itu harus kita terima. Penderitaan itu harus kita makan. Penderitaan jangan kita hindari. Tetapi kita menerima, menjalani penderitaan itu. Dan itulah yang mau dikatakan kepada kita semua. Di dalam perayaan roti tidak beragi itu. Bagaimana orang Kristen diajarkan untuk dapat menahan dirinya. Menahan tidak hanya soal rasa lapar, tetapi bagaimana dia dapat menaklukkan dirinya, menerima bagiannya. Sebagaimana juga Yesus yang telah menunjukkan Dia yang berjalan di dalam penderitaan, maka bagaimana kita dapat mengalahkan ego kita, kita dapat mengalahkan kepentingan kita, dan kemudian menempatkan Allah di tengah-tengah hidup kita ini. Tetapi perayaan ini mau mengatakan, makanlah, terimalah penderitaan itu, taklukkanlah diri kita, taklukkanlah ego kita, dan tundukkan dirimu di hadapan Tuhan. Dia yang utama, bukan saya yang utama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dikatakan perayaan 7 minggu. Di dalam Ulangan 16 ayat 9 dikatakan di situ, 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Dari ayat yang baru saja kita lihat, kita boleh mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan menciptakan manusia tidak hanya untuk menikmati kehidupan ini, tetapi Tuhan menciptakan kita juga untuk berjerih lelah, bekerja keras, berjuang dalam kehidupan ini. Bahwa tidak ada di dalam hidup ini yang namanya pencapaian instan. Orang mau cepat kaya, mau cepat berhasil, tidak ada. Dia harus melewati segala prosesnya. Orang yang sekolah untuk dapat tamat, dia harus belajar, rajin. Begitu juga di dalam kehidupan ini. Kita harus berjerih lelah, kita harus bersusah payah untuk kemudian apa yang sudah kita kerjakan itu pada saatnya nanti akan indah, akan kita nikmati. Sebuah ungkapan mengatakan apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Maka jikalau kita menabur kebaikan, maka kebaikan juga yang akan kita tuai. Kalau kita menabur yang jahat, maka yang akan kita tuai juga adalah yang jahat. Jikalau kita sekarang menabur kebaikan, jangan harapkan kita akan tuai sekarang. Tidak.
Ada saatnya, ada waktunya nanti. Mungkin besok, mungkin tahun depan. Mungkin pada waktu yang kita tidak tahu. Tetapi satu hal yang pasti, orang Kristen harus menabur kebaikan, bukan menabur kejahatan. Orang Kristen harus merasakan, menuai yang namanya kebaikan dalam hidupnya, bukan menuai yang namanya keburukan atau kejahatan. Dan itu yang Tuhan inginkan dari kita, supaya kita setia melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, melalui perayaan Pondok Daun, kita diingatkan tadi, ada saatnya bekerja, menuai, dan Hari Raya Pondok Daun adalah mengumpulkan semua itu. Apa yang sudah dikerjakan sebelumnya, kita akan kumpulkan. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan ini, di ayat 13 dan 14, apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. Di ayat 15 dikatakan 7 hari lamanya engkau harus mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih oleh Tuhan. Dan ini yang diingatkan melalui firman Tuhan, bahwa kita dapat menikmati kehidupan kita itu semua adalah anugerah Tuhan. Jikalau Tuhan tidak bekerja, maka akan sia-sialah segala sesuatunya. Dan itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan orang beriman, supaya orang Kristen di dalam perjalanan kehidupannya, di dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, di dalam pergumulannya, dia selalu melibatkan Tuhan. Dia selalu berelasi dengan Tuhan, supaya segala sesuatunya tidak menjadi sia-sia. Sebab sia-sialah pekerjaan yang dilakukan jika Allah tidak hadir di situ. Dan ketika kita menuai dan merasakan hasil dari pekerjaan kita, disitulah kita melihat, itulah berkat Tuhan. Ternyata bukan karena kekuatan saya, ternyata bukan karena kepintaran saya, ini bukan keberhasilan saya, tetapi ini adalah anugerah Tuhan. Dan orang Kristen dengan itu dia akan selalu merendahkan hatinya, tidak sombong, dan dia akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan itu yang diingatkan di sini. Siapapun kita, apapun kita, besar kecilnya kita, mari kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dikatakan di sini, jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Yaitu kita diingatkan ketika kita datang kepada Tuhan, yaitu sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan Allah kita kepada kita masing-masing. Di mana berkat itu tidak ada yang sama, berkat itu tidak setara. Seperti dikatakan, ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Tetapi bagaimana kita menggunakan berkat itu,
dan kemudian kita memuliakan Tuhan, dan berkat itu benar-benar menjadi berkat buat kita. Kita rasakan menjadi damai sejahtera untuk kita. Dan epistel kita sangat indah menggambarkan di dalam Markus 12 ayat 41 sampai ayat 44, yaitu persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus pada suatu kali duduk di dalam bait Allah, lalu datanglah orang untuk memberi persembahan. Seorang janda miskin memasukkan 2 peser atau 1 duit. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya janda miskin itulah yang memberikan persembahannya yang paling besar. Dia memberikan bukan dari kelebihannya, bukan dari kelimpahannya, tetapi dia memberikan dari kekurangannya. Sebab apa? Sebab dia mempercayakan hidupnya di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Dia tahu Tuhan yang pelihara hidupnya, bukan uang, bukan harta, tapi Tuhan yang menjamin kehidupannya. Maka saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita semakin bersukacita. Baik di dalam pandemi COVID yang kita alami pada saat ini, baik di dalam kegagalan, baik di dalam kekecewaan, mari kita lihat Tuhan juga hadir di situ, Tuhan bekerja di situ, dan jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik untuk kita. Mari kita semakin merasakan penyertaan Tuhan kepada kita. Ingat siapa diri kita. Kita adalah orang berdosa yang diselamatkan Tuhan, bukan karena kebaikan kita, tetapi hanya karena kasih anugerah Tuhan semata. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu. Di dalam kasih dan anugerah-Mu kami boleh menjalani kehidupan kami pada saat ini. Dan firman Tuhan kembali mengingatkan kami siapa diri kami. Sebagaimana orang Israel yang Tuhan selamatkan dari perbudakan di tanah Mesir. Kami adalah orang berdosa yang Tuhan selamatkan, bukan karena kebaikan kami, tetapi hanya karena kasih anugerah Tuhan semata. Dan oleh sebab itu kami harus selalu melihat dan merasakan bahwa Tuhan hadir di tengah kehidupan kami. Dalam susah senang kami, dalam kaya miskin kami, dalam sehat sakit kami. Kami mau mengucap syukur kepadamu bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan mau kami belajar untuk merendahkan hati. Tuhan mau kami melayani Tuhan lebih baik lagi. Tuhan mau kami semakin merendahkan hati kami, dan kehadiran kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Karena itu kasihanilah kami, orang-orang berdosa ini. Kami serahkan Bapa kehidupan kami, perjalanan kami khususnya bangsa dan negara kami, di mana pandemi COVID-19 yang dialami oleh seluruh dunia. Kami merasakan dan menyadari bahwa kami adalah manusia yang rentan, yang tidak dapat mengandalkan kekuatan atau kelebihan kami. Karena itu kami memohon kepadamu Bapa, sembuhkan, pulihkan dunia ini dari pandemi yang ada. Berikan jalan kepada seluruh bangsa-bangsa, khususnya bangsa negara ini, untuk dapat menghadapi, dan kemudian pandemi tersebut boleh dengan sungguh-sungguh
kami lewati, sehingga tidak ada lagi virus yang ada di tengah dunia ini, dan kami boleh kembali untuk beraktivitas. Kami boleh semakin merasakan kehadiran Tuhan. Kami boleh semakin mendekatkan diri kepadamu. Hanya Tuhanlah yang menjadi sumber perlindungan dan sumber kehidupan kami. Kami serahkan Bapa gerejamu, HKBP Kebayoran Lama, seluruh jemaat Tuhan, kami di mana masih mengadakan kebaktian di rumah-rumah oleh karena situasi pada saat ini. Karena itu kami serahkan Bapa, dari seluruh anak-anak sampai orang tua yang ada di tengah gereja ini. Berkati mereka satu demi satu, lindungi mereka semua, berikan kesehatan, berikan kekuatan dan panjang umur bagi seluruh jemaat-Mu, sehingga mereka semua boleh semakin merasakan kehadirat Tuhan, dan mereka boleh semakin bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan selalu, dari manapun itu, apapun yang mereka lakukan. Biarlah kami semua boleh semakin merasakan berkat dan penyertaan Tuhan. Kami serahkan Bapa gerejamu di dalam seluruh pelayanan, kegiatan, di tengah-tengah situasi pada saat ini, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati seluruh parhalado. Tuhan berkati seluruh orang yang memberikan hatinya untuk melayani di tengah gereja ini, supaya kami semua boleh semakin bersungguh-sungguh untuk melayani, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami memohon belas kasih-Mu untuk Bapak Sintua MB Siahaan, Bapak Monang Pasaribu, Nyonya A Simanjuntak Boru Sihombing, Nyonya Yohana Huta Julu Boru Simanjuntak, Bapak Tony Nahal Hutapea, Nyonya Situmorang Boru Simanjuntak, Nyonya Deha Simangucong Boru Simanjuntak, Bapak Pendeta DP Panjaitan, Bapak JH Manurung, Bapak RI Situmorang, Nyonya Mauli Hutapea Boru Simanjuntak, Bapak Fernando Simanjuntak, Nyonya Kartini Siahan Boru Pangaribuan, Nyonya Situa Siregar Boru Siburian, Nyonya Saur Masdelina Butar-Butar Boru Sirait. Kami memohon belas kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau memberkati mereka melalui segala perawatan, obat-obatan, makanan dan minuman, orang-orang yang merawat mereka, keluarga mereka. Kasihanilah mereka, ya Allah. Kiranya kami semua boleh kembali berjumpa dengan mereka di dalam keadaan sehat dan sukacita, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan selalu. Terima kasih Bapa di sorga, itulah doa yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 365B ayat 1 dan 2. Memuji selamanya.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Puji Tuhan, pada pagi hari ini acara kebaktian kita telah selesai. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, bahwa acara kebaktian kami telah selesai. Kiranya firman Tuhan yang telah ditaburkan lewat kebaktian ini dapat berbuah dan juga tumbuh di hati jemaat kami masing-masing. Sertai kami Tuhan yang telah dapat melayani pada hari ini. Kiranya apa yang kami lakukan, apa yang kami taburkan pada hari ini menjadi berkat bagi jemaat kami. Inilah doa kami ya Tuhan pada hari ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.